Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Ibu minta tolong kepada Ayu Sundari untuk memimpin doa. Maju ke depan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita semoga berjalan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ayu Sundari. Silahkan duduk. Baik, Baik, Ibu akan absen kalian pada pagi hari ini. Fitriani, Ada, Bu. Sabur, Ada, Bu. Melanie, Hadir, Bu. Ayu Sundari. Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Nggak ada. Ada semua ya? Iya, Bu. Sehat ya? Iya, Bu. Kalau musim gini harus jaga kesehatan ya. Siap, Bu. Ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran udara. Nah, adapun tujuan yang ingin kita capai bersama dalam mempelajari pencemaran udara yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pencemaran udara. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan 3 faktor penyebab pencemaran udara. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak dari pencemaran udara. Nah, selanjutnya, ada yang tahu gambar di depan? Gunung Letus. Ya, gunung meletus. Ada lagi yang tahu sebelahnya? Asap pabrik. Iya, selanjutnya. Pembakaran sampah. Selanjutnya. Asap kendaraan. Iya, ada yang tahu itu merupakan pencemaran dari apa? Penyebab dari pencemaran apa? Pencemaran udara. Ya, bagus sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran udara, yaitu mulai dari pengertian pencemaran udara. Yang kedua, dampak dari pencemaran udara. Yang kedua, macam-macam pencemaran udara. Yang ketiga, dampak pencemaran udara. Nah, selanjutnya, yang pertama yaitu pengertian pencemaran udara. Seperti yang kita ketahui, ada yang tahu pencemaran udara itu apa? Angkat tangan. Ya, pencemaran udara ada yang tahu? Ya, silakan Fitriani. Pencemaran udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik dalam makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Fitriani. Nah, seperti yang kita ketahui, udara merupakan salah satu faktor abiotik yang dimana mempengaruhi keadaan atau komponen biotik makhluk hidup. Dimana udara merupakan senyawa dalam bentuk gas, ya kan? Itu kan melayang-melayang di udara. Melayang-melayang di udara. Selanjutnya, yang kedua yaitu macam-macam pencemaran udara. Ada yang tahu macam-macam dari pencemaran udara? Ya, silakan Saul. Ada 2 pencemaran udara primer dan sekunder. Iya, bagus sekali. Seperti yang kita ketahui, pencemaran udara itu ada terbagi menjadi 2. Yang pertama pencemaran udara primer, yang ke-1 pencemaran udara sekunder. Nah, pencemaran udara primer yaitu disebabkan oleh sumber udara itu sendiri. Contohnya, pembakaran dioksidasi. Nah, yang kedua itu pencemaran udara sekunder. Nah, udara sekunder ini merupakan pembentukan ozon yang terjadi. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari
reaksi kimia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu faktor penyebab pencemaran udara. Ada yang tahu faktor penyebab dari pencemaran udara? Baik, bisa dilihat di depan. Faktor pencemaran udara itu merupakan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama disebabkan oleh manusia, yang kedua disebabkan oleh alam. Nah, seperti yang kita ketahui, yang disebabkan manusia itu kan yang pertama biasanya kita membakar sampah sembarangan, yang kedua asap kendaraan bermotor. Tadi ke sekolah pakai motor enggak? Pakai. Diantar pakai motor, Bu. Iya, diantar pakai motor. Ada yang pakai motor sendiri? Ada. Iya. Itu motornya berasa enggak? Berasa. Berasa enggak? Oh, enggak kelihatan. Iya. Ya, masih bagus. Motornya masih bagus ya. Yang Berasap, Bu. oh, berasap. Yang selanjutnya asap rokok. Nah, seperti yang sering kita temui di jalan atau saudara kita kah, teman dekat kita kah, biasanya merokok kan? Iya. Nah, di dalam rokok itu kalau dihidupi ada asapnya enggak? Ada. Nah, itu merupakan faktor pencemaran udara yang disebabkan oleh manusia. Nah, sedangkan yang disebabkan oleh alam, ada yang tahu gunung berapi enggak? Tahu. Itu di daerah mana tuh? Daerah Jawa. Oh, Jawa. Jawa Timur, Bu. Jawa Timur. Tepatnya Jawa Timur ya. Bu. Oh, Semarang. Oke. Kamu pernah ke sana enggak? Pernah. Oh, bagus, bagus. Ya, kalau yang belum, nanti kalau banyak uang, udah sukses, nanti liburan ke sana ya. Amin. Nah, seperti yang kita ketahui, gunung berapi itu kan bisa meletus. Nah, dari gunung berapi itu mengeluarkan abu vulkanik. Ada yang tahu nggak abu vulkanik kan? Ya. Nah, itulah yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, nanti kan akan terjadi hujan asam kan? Ya. Nah, itu yang akan mempengaruhi tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran udara. Nah, ada yang tahu nggak dampak ke pencemaran udara bagi kita? Nah, kan dampak pencemaran udara itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertamanya bagi kesehatan kita sebagai manusia, yang kedua bagi tumbuhan, yang ketiga efek rumah kaca, yang keempat yaitu rusaknya lapisan ozon. Nah, ada yang tahu nggak dampak untuk kesehatan kita dari pencemaran udara itu sendiri? Ya, silakan. Sesak napas, Bu. Bagus, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ya, pencemaran udara itu dapat menyebabkan sesak napas. Yang sering kita ketahui itu ISPA ya, infeksi saluran pernapasan. Karena kita langsung menghirup udara melalui hidung kita, lalu masuk ke dalam tubuh kita. Itulah yang nantinya akan menyebabkan infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Nah, yang selanjutnya bagi tumbuhan, seperti yang kita ketahui nanti kalau ada pencemaran udara, letusan gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik itulah yang nantinya akan mempengaruhi tanaman di sekitarnya. Tapi biasanya kalau seperti yang kita lihat di berita-berita dan kita ketahui, biasanya kalau habis gunung berapi itu kan tanahnya subur kan? Iya. Ya, itu juga itu dampak positifnya ya. Nah, yang ketiganya efek rumah kaca. Ada yang tahu nggak efek rumah kaca? Meningkatnya suhu bumi. Hah? Meningkatnya suhu bumi. Ya, bagus, meningkatnya suhu bumi. Contohnya apa itu? Terjadinya terbentuknya lubang-lubang di permukaan lapisan ozon, Bu. Ya, tepat sekali, tepuk tangan untuk Melani. Ya, bagus sekali ya. Habis itu selanjutnya rusaknya lapisan ozon. Ada yang tahu gimana itu rusaknya? Itu dari efek rumah kaca juga tadi. Itu pengaruhan dari efek rumah kaca tadi ya? Ya, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam 4 kelompok, 2 kelompok aja ya. Iya. Nah,
Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian dan Ibu sudah ngasih petunjuk di dalam LKPD-nya. Silakan dikerjakan ya sesuai dengan petunjuknya. Oh, ini langsung aja kayak gini ya. Ya, Bu. Nggak usah berdekatan ya, cukup aja kayak gitu saya ya. Digeser dikit aja. Ya itu. Ibu minta waktunya untuk menjawab LKPD-nya 10 menit, bisa nggak? Bisa, Ibu. Baik. Kalau belum jelas yang di lembaran LKPD-nya silakan ditanyakan ya. Iya, Ibu. Ibu, Ya. mau tanya, nulis jawabannya di sini aja kok, Bu. Ya, langsung di situ aja. Iya. Tulis dalam kelompok. Apa? Ditulis ke nama kelompoknya, Bu. Ditulis aja. Kelompok 2 ini. Nanti Ibu minta maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya nanti apabila ada yang ingin disanggahkan kepada kelompok yang maju ke depan, silahkan disanggahkan atau ditanyakan ya. Iya, Bu. Disegar. Apa ini? Apa? Bu, ini Disegar. batu tua. Di daerah kampung atau Iya. di kampung. Sangat segar di kota. Kondisi udara di kedua wilayah tersebut. Oh, kondisi udaranya. Kalau belum jelas silahkan ditanyakan ya. Iya, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas soalnya?
Kalau belum jelas ditanyakan ya. Sudah ya. Ada yang ditanya? Bu, Iya. kesimpulannya untuk yang 1 dan 2. Iya, kesimpulannya itu ditulis berdasarkan hasil dari jawaban kalian yang nomor 1 dan 2. Di musim seperti corona saat ini kita harus jaga kesehatan ya. Nanti kalau pulang ke rumah, kalau habis sekolah, dicuci tangannya. Kembali ke awal kelas kaki sudah ada. Mantap. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang 2 ngaju? Kelompok 1 kah atau 2? 2. Ya, silakan kepada kelompok 2. Maju. Semuanya kamu. Iya, semuanya boleh. Tapi kita menghindari corona, 1 aja perwakilan. Nanti teman-temannya yang ingin bertanya, silahkan ditanya ya. Nanti Ya, Bu. langsung jawab pertanyaannya, dibantu oleh temannya juga. Teman sekelompok. Nah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Di sini saya mewakili untuk membaca jawaban kami dari kelompok 2. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama ini kondisi udara di kampung atau pedesaan. Kemudian yang sini gambar kondisi udara di kota. Kemudian berdasarkan gambar di atas, bagaimanakah perbandingan antara kondisi udara di kedua wilayah tersebut? Di kampung kondisi udaranya segar dan asri, nyaman untuk dihirup dan bagus untuk kesehatan. Sedangkan kondisi udara di perkotaan sangat buruk karena banyaknya asap kendaraan, asap pabrik dan sebagainya, yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti ispa dan asma. Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara? Jawabannya untuk mengurangi penggunaan untuk mengurangi alat transportasi pribadi seperti motor, mobil, pembakaran sampah dan kegiatan yang dilakukan oleh pabrik. Dan untuk sarannya itu lebih sering menggunakan sepeda ataupun jalan kaki untuk mengurangi pencemaran udara. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan dari jawaban ke 1 dan ke 2,
kondisi udara segar dan asri yang nyaman itu bisa kita dapati di perkampungan karena udaranya masih segar, bagus, dan kendaraan juga tidak ada di sana, maksudnya jarang gitu. Ya, jarang. Dan sedangkan juga di lingkungannya banyak pepohonan, jadi masih asri dan bagus. Kemudian kalau untuk kondisi yang sangat buruk itu banyaknya terdapat di perkotaan karena banyaknya asap yang ditimbulkan dari aktivitas manusia itu sendiri. Nah, sedangkan untuk menguranginya itu atau mengatasi pencemaran tersebut lebih banyak kita itu bisa, kalau keluar dari rumah dalam waktu yang dekat sebaiknya jalan kaki atau menggunakan sepeda kaki saja. Kemudian lebih mengurangi kegiatan seperti menggunakan sepeda motor atau mobil dan membakar sampah gitu. Ya. Jadi Ada yang ingin disanggah dari kelompok lain? Bagus Bu. Bagus. Tepuk Ya. tangan untuk Terima kelompok kasih. 2. Oh baju. Ya, selanjutnya kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 1. Yang pertama pada gambar yang ke-1 di situ di mana kondisi di perdesaan udara terlihat segar, sejuk, tentram, dan di suatu desa di sini terlihat ada orang. Iya. Pada di perkotaan kondisinya itu penuh dengan polusi udara, di mana keadaan di kota sangat memburuk. Terus di sini banyak sekali kendaraan bermotor. Yang kedua, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara? Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, jangan membakar sampah. Yang ketiga, jangan membakar hutan. Yang keempat, jangan merokok. Kesimpulan dari nomor 1 dan 2, di sini terdapat perbedaan yang sangat signifikan, di mana di antara desa dan kota. Di sini dapat kita lihat di dalam perdesaan udaranya segar, sedangkan di kota udaranya buruk, tidak baik, dan bisa menimbulkan penyakit seperti ispa. Ya, ada yang ingin disanggah atau ditanya dari kelompok 2? Tidak ada Bu. Tepat. Sama Bu. Sama. Oh, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Seperti yang kita ketahui kan, antara pedesaan dan perkotaan itu sangat beda sekali, dari penduduknya, dari pemukimannya, dari segi kendaraan bermotornya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh anak-anak tadi, pencemaran udara di kota sangat tinggi ya, karena banyak sekali penduduknya yang menggunakan kendaraan bermotor. Dan mungkin sampahnya juga lebih banyak gitu kan. Tidak semua orang yang peduli akan lingkungan gitu. Sedangkan di pedesaan tadi udaranya sejuk, dikarenakan oleh tidak banyak orang yang menggunakan kendaraan bermotor, dan di sana juga tidak terdapat pabrik-pabrik yang besar gitu. Dibandingkan dengan perkotaan kan banyak sekali pabrik-pabriknya. Seperti itu. Nah, ada cara kita untuk mengurangi dampak dari pencemaran udara itu sendiri. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kita harus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, jangan membakar sampah sembarangan. Nah, dan kalau bisa rokoknya itu harus diminimalisir ya, gitu. Biar itu kan demi kesehatan. Baik, selanjutnya Ibu akan kasih kalian soal evaluasi, dijawab masing-masing ya. Nanti kumpul ke Ibu. Ibu tunggu.
Ya. Terima kasih Bu. Ya ibu tugas silakan dikerjakan. Kalau belum jelas tugasnya silakan ditanyakan. Iya. Langsung ditulis silang di sini aja Kak Bu. Iya langsung disilang di lembarannya aja. Iya Ibu. Ibu, saya mau tanya. Iya. Nomor 4 itu jawaban C dan D-nya itu sama, Bu. Nomor 4. Iya, C dan D-nya itu sama. Tolong dibacakan dulu. Agar udara kotor dapat tergantikan dengan udara bersih, kita harus A. Membersihkan kamar dan tidak pernah membuka ventilasi. B. Mengotori kamar dan tidak pernah membuka ventilasi. C. Membersihkan kamar dan sering membuka ventilasi. D. Membersihkan kamar dan sering membuka ventilasi. Jadi jawabannya itu sama, Bu. Dari A sampai C dan D-nya aja yang sama, Bu. C dan D. Dan jawabannya itu C dan D itu juga jawabannya, Bu. Oh ya? Menurut saya. Ya, udah lihat dulu ya ibu, lihat dulu. Membersihkan kamar dan tidak pernah. Oh iya itu bonus ya. Itu jawabannya D. Iya, bonus Kak Bu. Iya. Masih loh Bu. Sering-sering ya Bu. Sudah Bu. Sudah. Yang Belum, lain belum. belum. Iya.
kesimpulan. Ya, udah selesai. Ya, sudah Bu. Ya, simpan di mejanya masing-masing, nanti ibu yang ambil. Ini Bu. Ya, selanjutnya setelah kita mempelajari tadi kan tentang pencemaran udara kan. Ya, Ibu. Nah, ibu minta kalian menulis di buku kalian catatan tentang materi apa, poin-poin pentingnya tadi apa saja. Poin-poin penting dari tujuan itu. Iya, poin-poin pentingnya apa sih yang kalian kuasai, yang kalian tangkap selama kita belajar tadi tentang pencemaran udara tadi. Ada yang sudah selesai? Udah Bu. Belum, Ibu. Sudah selesai? Sedikit lagi. Kamu Sudah Ibu. sudah semua? Sudah Bu. Nah, saya mulai dari Fitriani. Selama kita belajar tadi, apa yang Fitriani tangkap dari pembelajaran kita tadi? Yang saya dapat dari pembelajaran kita tadi yaitu mengenai pencemaran udara, di mana salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik
Udara mengandung senyawa dalam bentuk gas, diantaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan yaitu oksigen. Dan yang kedua, mengenai penyebab faktor pencemaran udara disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu disebabkan oleh asap kendaraan bermotor atau alat transportasi. Yang kedua disebabkan oleh pembakaran lahan. Yang ketiga terus dampak pencemaran itu dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada kesehatan, terutama pada pernapasan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Fitriani. Selanjutnya, selanjutnya apa yang ditangkap dari pembelajaran kita tadi? Yang saya tangkap Bu, untuk dari pengertian pencemaran udara tadi, ya, pencemaran udara merupakan terjadinya pencemaran pada udara itu sendiri Bu, yang disebabkan oleh faktor abiotik, ya. Misalnya seperti karena pembakaran bahan bakar fosil itu kan Bu menghasilkan gas CO atau karbon monoksida. Ya. Terus 3 faktor pencemaran udara tadi kan ada faktor alami dan faktor oleh Manusia. manusia. Misalnya oleh alam sendiri gunung meletus, Ya. kebakaran hutan alami, Ya. dan kalau oleh manusia misalnya pembakaran hutan yang disengaja, pembakaran sampah secara sembarangan, terus asap kendaraan bermotor, merokok, Ya. terus untuk dampak pencemaran udara itu sendiri pastinya lebih ke dampak negatif. Tapi ada juga dampak positifnya. Dampak positifnya misalnya hasil dari meletusnya gunung berapi tadi kan tanah-tanah di sekitarnya menjadi subur. Untuk dampak negatifnya untuk kesehatan manusia misalnya terjadi infeksi saluran pernapasan akut, terus tuberkulosis, terus asma, ya itu Bu. Ya. Selanjutnya sahur. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk pengertian dari pencemaran udara itu merupakan salah satu faktornya itu dari faktor abiotik, Ya. yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik Ya, seperti betul. pada hidup. Kemudian untuk 3 faktor pencemaran udara itu kan faktor pencemaran udara itu kan ada 2 sebagai besarnya, Iya. Garis besarnya ada 2. aktivitas alam dan aktivitas manusia. Ya. Contoh dari aktivitas alam itu gunung berapi meletus, Ya, gunung itu berapi ya, meletus. yang mengakibatkan abu vulkanik sehingga mengakibatkan jenazah. Ya. Kemudian aktivitas manusia itu banyak contohnya Ibu, seperti menggunakan kendaraan bermotor, mobil, kemudian penggunaan AC, Ya. parfum, itu juga Ya, bisa. gas ya. Ya, gas Bu. Ya. Kemudian kalau dari dampak pencemaran itu banyak Bu. Yang pertama itu bisa bagi kesehatan, Ya. terus tumbuhan, kemudian juga efek rumah kaca dan rusaknya lapisan ozon. Ya, bagus sekali. Selanjutnya Ayu Sentari. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Yang saya dapat dari belajar pencemaran udara itu adalah yang pertama itu pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pencemaran yang disebabkan oleh asap, baik itu asap dari kendaraan bermotor, mobil, pembakaran sampah yang sembarangan, dan asap pabrik. Kemudian pencemaran udara terbagi menjadi 2, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Kemudian dampak pencemaran udara adalah yang pertama itu menimbulkan penyakit bagi manusia seperti asma ataupun ispa. Kemudian menipisnya lapisan ozon. Kemudian yang ketiga itu meningkatnya efek rumah kaca yang menyebabkan
pemanasan global. Kemudian faktornya itu ada dua faktor penyebab pencemaran udara, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Terima kasih Bu. Ya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Secara garis besarnya bisa kita simpulkan bersama tentang tadi kita sudah mempelajari tentang pencemaran udara. Seperti yang sudah anak-anak simpulkan tadi, pengertian dari pencemaran udara itu sudah cukup baik. Nah, sudah benar ya. Nah, selanjutnya tentang dampaknya tadi. Dampaknya tadi kan terbagi menjadi dampaknya bagi kesehatan kita, bagi manusia, bagi tumbuhan kan tadi. Sudah jelas semua kan? Itu. Terus yang faktornya tadi ada dua. Faktor penyebab pencemaran udara tadi ada dua, yaitu oleh ulah manusia itu sendiri dan faktor alam. Seperti yang sudah anak-anak jelaskan tadi, faktor dari aktivitas alam itu seperti gunung berapi dan kebakaran hutan secara alami. Gitu. Yang kedua, aktivitas manusia itu seperti yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama kendaraan asap bermotor, yang kedua membakar sampah, yang ketiga asap rokok, dan masih banyak lagi faktor yang mempengaruhi terjadinya pencemaran udara itu sendiri. Nah, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari tentang pencemaran tanah. Jadi tolong anak-anak mempelajari tentang pencemaran tanah ya. Soalnya minggu depan kita akan mempelajari tentang pencemaran tanah. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu.